Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita HKBP Resort Surabaya. Hari ini, hari Rabu tanggal 17 Desember tahun 2025. Sebelum kita bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya, mari terlebih dahulu kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kekasih, firman Tuhan renungan hari ini tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saya baca sekali lagi. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan seperti ini. Ope unang homeila makatidakon tuhatai. Jala unang hailahonau natarhurung kumokopibana. Dohot mahota he makokop barita nauli siang hagugu oni debata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentu kita sudah sering mendengar dan pasti tahu bahwa surat 1 dan 2 Timotius itu adalah surat tulisan yang dituliskan oleh Rasul Paulus untuk mendidik, meneguhkan anak rohaninya yang kemudian diharapkan akan menjadi penerus pemberitaan Injil yang bernama Timotius. Timotius dipanggil menjadi seorang rasul di usia mudanya. Di usia muda, ya kalau sekarang ini usia remaja atau naposo bulung, kira-kira demikian. Jadi kita tahu bahwa saat Timotius dipersiapkan oleh Rasul Paulus menjadi estafet pemberitaan Injil itu, kondisi Paulus sudah semakin renta dan dia sudah beberapa kali harus dijebloskan ke dalam penjara karena pemberitaan Injil yang dilakukan, karena pertobatan Paulus dari seorang penganut agama Yahudi fanatik yang sebelumnya bernama Saulus, kemudian bertobat menjadi pemberita Injil dan dia berubah nama menjadi Paulus. Nah, nats renungan ini ditulis Paulus untuk memotivasi Timotius supaya dia terus menyaksikan Kristus, Tuhan, Sang Juru Selamat. Kita tahu kondisi Paulus saat itu dia sedang berada di dalam penjara. Bapak Ibu Saudara, inilah kesaksian Paulus kepada Timotius dan juga kesaksian bagi kita pengikut Kristus saat ini. Kita tahu bahwa kesaksian iman kita tidak berhenti di ruang peribadahan saja, tidak berhenti di dalam gereja saja, tetapi kita harus menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan nyata kita di luar gereja. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, wajar kalau pemberitaan Injil yang harus kita lakukan menyaksikan Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang harus terus kita
lakukan itu, mungkin suatu ketika kita akan menghadapi tantangan, penolakan dari dunia luar, di mana kita menyaksikan iman itu. Maka dari nats renungan ini, setidaknya ada 4 hal yang menjadi pokok renungan bagi kita saat ini. Pertama, bahwa iman itu harus dinyatakan dengan keberanian. Iman itu harus dinyatakan dengan keberanian. Tidak boleh takut, tidak boleh malu. Kedua, melalui kesaksian itu, apabila kita melihat bahwa di masing-masing tempat, di masing-masing zaman, apa yang dihadapi oleh seorang saksi Kristus, seorang pemberita Injil, berbeda-beda situasinya. Mungkin ada yang baik-baik saja, dengan mudah diterima oleh kepada siapa Injil itu diberitakan, tetapi tidak sedikit di antara para pemberita itu yang harus hidup dalam penderitaan. Maka kedua, dalam pemberitaan Injil itu diharapkan adanya solidaritas sesama pemberita Injil dalam penderitaan. Bagaimana apa yang diderita oleh sesama pemberita Injil, sesama orang Kristen seperti kita, penderitaan mereka itu bukan membuat kita menjadi takut untuk menyaksikan iman kita, tetapi justru itu harus semakin memotivasi kita untuk lebih berani lagi, dan kita harus membangun solidaritas sebagai sesama pemberita Injil. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dalam nats renungan ini, apa yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius adalah supaya dalam pemberitaan Injil itu Timotius bergantung hanya pada kuasa Roh Kudus. Apa yang kita beritakan adalah kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus kita saksikan adalah karya penyelamatan Bapa di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, pekerjaan ini adalah pekerjaan dari Tuhan sendiri. Maka kita tidak boleh menggantungkan hidup kita sebagai pemberita Injil, sebagai saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia dalam segala zaman ini. Kita tidak boleh menggantungkannya pada apapun selain bergantung hanya pada kuasa Roh Kudus. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, sebagai pemberita Injil, sebagai saksi Kristus, kita harus memberikan teladan positif bagi orang lain, bagi sesama kita anak-anak Tuhan, bagi sesama kita pemberita Injil. Kita harus selalu menunjukkan teladan positif, sebagaimana Paulus dalam suratnya kepada Timotius selalu mengemukakan bahwa derita yang dia alami sebagai konsekuensi dari pemberitaan Injil itu tidak pernah membuat dia hilang keimanannya, hilang harga dirinya, tetapi justru dia terus menunjukkan keteladanan positif bagi Timotius dan bagi kita saat ini juga. Kiranya dalam memberitakan Injil ini, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita harus mempunyai keberanian, kita harus membangun solidaritas, dan kita hanya bergantung pada kuasa Roh Kudus dan selalu menjadi teladan positif bagi orang lain. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di hari ini, meneguhkan kami sebagai pemberita Injil, sebagai saksi-saksi kebenaran, kasih, dan kuasa Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami harus mengimani Engkau dan menyaksikan iman kami dengan keberanian bahwa apapun yang kami lakukan dalam kesaksian kami mempunyai kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan di tengah-tengah pemberitaan kebenaran firman, pemberitaan kabar baik keselamatan itu, sesama orang percaya kami harus membangun solidaritas kami. Dan kami
mau hadir menjadi teladan positif bagi dunia ini, bagi sesama kami. Terima kasih untuk firman hari ini. Mampukan kami, kuatkan kami untuk tetap menghidupi kesaksian kami hari demi hari dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati. Amin.